Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Saya ganti Habib Ali Ridho yang berhalangan, tapi saya enggak berani baca kitab tasawuf, jadi baca tafsir saja. Tafsir Jalalain ini tafsir yang ringkas, yang biasa dipakai di pondok-pondok pesantren. Jadi pembahasannya sangat sederhana. Sarangnya namanya tafsir Somro, itu lebih besar. Kita mulai di mukadimah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Habib Ali pakai modern, saya pakai dulu aja. Alhamdulillah hamdan wa ni'matihi. Alhamdulillah, ini musannif pengarang memulai dengan ucapan alhamdulillah sebagai iftitah, sebagai pembuka untuk supaya kitabnya ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mengikuti kitabullah Quran. Jadi pertama bismillah, terus alhamdulillah. Dan musannif pengarang ini menyebutkan hamdan wafiyan ini amdihi. Jadi segala puji itu bisa mengimbangi segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi pujian ini tujuannya adalah untuk mengimbangi kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Gampangannya, kalau kita dikasih orang, kita mabrur. Ini kita banyak-banyak memuji, itu untuk mengimbangi pemberian Allah kepada kita. Mukafian turkang madani limazidihi, tambahan dari nikmat-nikmat dari Allah. Jadi untuk mengimbangi juga. Jadi sebagai wujud kita, syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada Allah, kita banyak memuji kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa junudihi. Kemudian sholawat setelah basmalah, hamdalah, kemudian baca sholawat. Sholawat ini tujuan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, wa ala alihi, dan juga kepada sahabat, kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi, wa junudi, dan orang-orang yang berjuang di jalan Nabi Muhammad. Siapa itu? Yaitu orang-orang mukmin, termasuk kita ini, termasuk junudi, piro-piro balani Muhammad, maksudnya bala tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Ada mas'adabihi ilai hajatur rahmudin fi takwilati tafsir Qur'anil Karim. Dan ini merupakan dorongan dari masyarakat yang berhajat, yang berkehendak untuk melanjutkan tafsir Quran yang telah disusun oleh Imam Mahali. Jadi tafsir Jalalain ini itu pengarangnya dua. Yang pertama itu disusun oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali. Beliau itu mengarang tafsirnya, menyusun tafsirnya ini mulai dari surat Al-Kahfi sampai Anas. Kemudian dilanjutkan dengan suratul Fatihah. Setelah menafsiri suratul Fatihah, beliau wafat. Selesai setengah Quran. Kemudian masyarakat merasa bahwa tafsirnya Imam Jalaluddin Al-Mahali ini enak. Tafsirnya itu singkat, padat, tidak bertele-tele. Akhirnya beliau, masyarakat itu memohon kepada murid beliau, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti, untuk melanjutkan tafsirnya. Akhirnya Imam Jalaluddin As-Suyuti melanjutkan penafsiran Quran mulai dari Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Jadi ada dua.
Jadi sama-samanya gurunya namanya Imam Jalaluddin, kemudian muridnya juga Imam Jalaluddin. Cuma yang gurunya Mahali, yang muridnya Asyuyuti. Karena disusun oleh dua Imam Jalaluddin, akhirnya dinamakan tafsirnya tafsir Jalalain, yaitu tafsir dua jalan, Jalaluddin Asyuyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Sekarang banyak orang menafsiri tidak pakai ilmu tafsir, tidak pakai kaidah bahasa Arab, yang penting tahu sedikit langsung dia berani menafsiri tafsir yang namanya tafsir jalan lain. Jadi bukan jalan lain, tapi tafsir jalan lain. Sehingga banyak penafsiran yang menyimpang dari akidah kita semua. Nah, ini dilanjutkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang kitab tafsir. Nah, pengarangnya adalah Imam Al-Alamah Al-Muhaqqiq. Al-Muhaqqiq itu maksudnya ahli fatwa. Kemudian dia juga mengerti dalil-dalilnya. Itu Al-Muhaqqiq. Namanya Jalaluddin. Nama lakopnya, yaitu nama sebutannya adalah Jalaluddin. Jalaluddin itu masuk lakop sebutan itu. Beliau itu adalah jalannya agama. Jalaluddin Muhammad, dan nama aslinya Muhammad bin Ahmad, anaknya Syekh Ahmad Al-Mahali. Al-Mahali itu nama daerahnya, nama kampungnya. Asy-Syafi'i, dia bangsa madzhab Syafi'i, terpengikut Imam Syafi'i. Sehingga kalau dipanjangkan namanya Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali Asy-Syafi'i. Pada namanya cuma Muhammad. Beliau batamim ma'afatahu. Jadi beliau Imam Suyuti ini melanjutkan kitab tafsir yang sudah terhenti karena Imam Jalaluddin Mahali wafat. Wa huwa min awwal suratil Baqarah, dan yang saya susun ini Imam Jalaluddin Suyuti itu dari awal surat Baqarah ila akhir Isra, hingga akhirnya surat Isra, surat Bani Israil ini. Bitamim madin ala namadihi min dikriman bihi kalam wa ta'ala, untuk melanjutkan penjelasan masalah kalam Allah, masalah Quran Karim. Wa intimadi ala arjahi al-aqwali wa iraqima yutaju ilaihi wa tambihi. Jadi beliau itu melanjutkan tafsir ini dengan kaidah yang sama dengan yang dilakukan oleh Imam Mahali. Jadi kitab tafsir Jalalain ini banyaknya itu menjurus kepada masalah bahasa Arab. Jadi kalau kisah-kisah tulisannya tafsir Ibnu Katsir, kalau tafsir Jalalain ini banyak belajarnya di bahasa Arab. Kemudian beliau juga melanjutkan wa ta'birin wa jizin wa tatqili bidil awalin wa ilmil mardiyati wa alifa mahalluha kutubil arabiyah. Juga dalam menyusun kitab ini juga mengikuti kaidah yang sudah dijalankan oleh beliau, yaitu wa ta'birin wa jizin, ringkas. Beliau itu menyusunkan dengan bahasa yang ringkas, watakil dan meninggalkan hal-hal yang bertele-tele, sehingga tafsirnya menjadi singkat tapi padat. Wallahu as'alu naf'alihi fid dunya wa as'ala jazaa alaihi fil uqba bimanihi wa karamihi. Sebagai penutup mukadimah, beliau memohon kepada Allah, semoga kitab yang disusun ini bisa membawa manfaat di dunia dan menjadi ahsanal jasa, jadi tabungan yang bagus alaihi fil uqba, di hari akhirat nanti, sehingga di dunia mendapat membawa manfaat bagi masyarakat luas,
di akhirat kitab ini bisa menjadi jariah beliau karena telah menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan mengaji tafsir Jalalain ini, walaupun saya cuma madani, mudah-mudahan bisa memberikan kita ilmu walaupun sedikit dan bisa menambah wawasan kita tentang Al-Quranul Karim sebagai tuntunan hidup kita. Dan di dalam tafsir Jalalain ini biasanya ada tanya, apakah boleh kita tanpa untuk pegang tafsir Jalalain? Karena di dalam fikih yang namanya orang berhadas besar maupun itu menyentuh mushaf tidak boleh. Jadi kita kalau menyentuh mushaf harus punya wudu. Kalau haid, orang haid wanita juga harus menunggu haidnya suci. Orang junub juga gitu, harus mandi dulu baru bisa pegang kitab suci Quran. Nah, kalau kitab tafsir ini banyak mana antara Qurannya dengan tafsirnya. Kalau misalnya sama jumlahnya, jumlah hurufnya, maka tidak boleh. Misalnya terjemah Quran itu kan sama, dari Quran diterjemahkan ke lain bahasa. Nah ini jumlahnya berarti sama. Tapi kalau tafsir, walaupun ada satu huruf yang melebihi dari jumlah Qurannya, maka boleh kita pegang, boleh kita bawa, boleh kita pelajari. Nah, tapi sebaiknya kalau kita memegang kitab walaupun bukan Quran, sebaiknya juga sudah punya wudu. Nah, Quran ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat para nabi ini disesuaikan dengan kondisi zamannya. Misalnya Nabi Musa itu hidup di zaman yang penuh dengan ilmu perkebunan, ilmu sihir, sehingga Nabi Musa diberikan mukjizat berupa tongkat. Tongkat ini kalau dilempar bisa menjadi ular. Nah, itu mukjizat Nabi Musa. Kemudian mukjizat Nabi Isa, beliau bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Karena pada saat zaman Nabi Isa diturunkan, diutus, itu zaman di mana ilmu pengobatan, ilmu ketabiban itu berkembang, sehingga Nabi Isa diberikan mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran saat itu, dan bisa menghidupkan orang yang wafat, orang sudah mati. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan pada saat ilmu syair berkembang. Jadi zaman jahiliyah itu ilmu syair sangat berkembang besar. Sering diadakan lomba bikin puisi. Yang menang puisinya ditempelkan di Ka'bah. Jadi suatu penghormatan. Nah, Quran turun bentuknya juga seperti sebuah prosa atau puisi, sehingga orang-orang kafir Quraisy menganggap bahwa Quran ini juga sebuah puisi karangan Nabi Muhammad. Tetapi yang aneh, kitabnya mukjizatnya Nabi Muhammad berupa Quran ini tidak bisa ditiru oleh semuanya. Bahkan yang merasa meniru mengakui bahwa ini bukan syair biasa. Quran ini benar-benar bukan buatan manusia, tetapi benar-benar dari Zat yang Maha Perkasa. Banyak yang meniru Quran ini zaman dulu, tetapi juga tidak bisa mengalahkan kehebatan dari Quran itu sendiri. Dan nabi-nabi dahulu itu mukjizatnya bisa ditiru oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan kemajuan teknologi. Mukjizat Nabi Ibrahim itu tidak memperkirakan, sekarang bisa ditiru oleh
umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Damkar masuk ke dalam rumah yang terbakar, gedung yang terbakar, dia bisa merobos api dengan pakai baju yang ditemukan teknologi saat ini. Sehingga mukjizat Nabi Ibrahim yang dilempar di api selamat sekarang bisa ditiru. Kalau dulu nggak bisa, jadi orang itu cuma khayalan itu. Tapi dengan kemajuan teknologi, mukjizat nabi-nabi yang dahulu itu bisa dibuktikan. Nah, waktu Kanjeng Nabi Ibrahim dibakar, dilempar ke api, Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatkanlah Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim selamat. Nah, pada saat Allah berfirman, waktu Nabi Ibrahim itu kan ditepil, tepil itu dilemparkan dari sebuah menara ke api. Nah, waktu dilempar ini, malaikat sudah wanti-wanti, Ibrahim, butuh apa sampean? Saya punya zat yang maha ngerti apa yang saya butuhkan. Nah, gitu. Jadi yakin kayak ceritanya Habib Ali kemarin. Nabi Ibrahim yakin punya roh yang ngerti apa hajatnya saat ini. Akhirnya waktu dilempar, Allah berfirman, ya naru kuni bardan. Ya api, jadilah kamu dingin. Pada saat itu semua api di dunia jadi dingin. Jadi kok sampai menangi pada waktu Nabi Ibrahim dibakar, kok sampai itu masak, tidak matang, karena apinya dingin. Ya naru kuni bardan. Kemudian wasalaman ala Ibrahim, api yang lain jadi panas, api yang dituju Nabi Ibrahim jadi dingin karena ada kekhususan. Pada waktu ya naru kuni bardan wasalaman itu semua api menyelamatkan, nggak ada manfaatnya panas itu. Begitu ala Ibrahim, hanya api yang dituju oleh Nabi Ibrahim yang dingin sehingga Nabi Ibrahim jadi selamat. Demikian juga dengan Nabi Musa. Nabi Musa memukul tongkat, laut menjadi terbelah. Sekarang umatnya Nabi Muhammad bisa bikin kapal selam, bisa melewati dasar laut atau juga dengan obor. Nah, ini bisa ditiru. Tapi mukjizat Quran tidak bakal bisa ditiru sampai akhir zaman. Sudah ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Qur'an itu, ya fa ilam taf'alu wa lam taf'alu, dan seterusnya itu. Kalau kamu mencoba dengan semua orang, semua bala tentaramu, semua ilmuwan-ilmuwanmu untuk menyontoh ke kedalaman dari Quran, tidak bakal bisa, tidak bakal ketemu. Bahkan Quran ini sendiri dijamin oleh Allah bakal tetap nggak bakal berubah walaupun satu huruf pun. Dan Quran ini bisa dihafal oleh semua orang yang mau. Padahal zaman Kanjeng Nabi wahyu turun, itu Quran belum dibukukan. Jadi Quran masih perencong-perencong, masih terbagi-bagi, ada yang oleh binatang, ada yang di batu, ada yang di kayu, kemudian dikumpulkan oleh sahabat sehingga menjadi mushaf. Menjadi mushaf itu juga zaman Sayyidina Abu Bakar dan Utsman. Kemudian Islam berkembang. Mushaf ini tadi juga disalin oleh para sahabat sambil menyebarkan Islam. Dengan berjalannya waktu, mushaf ini sudah banyak perubahan, sudah nggak orisinil lagi. Banyak yang macam ini kok angel, nggak dialek wae. Kayak orang dari belahan dunia lain bingung dengan bahasa Arab dialek Quraisy, akhirnya pakai dialeknya sendiri. Nah, akhirnya ketahuan. Nah, kalau gini nanti Quran bakal bisa berbeda-beda nanti. Akhirnya zaman Utsman dijadikan satu mushaf, yaitu mushaf Utsmani itu. Kemudian
digandakan, dan itu yang dibawa oleh para sahabat untuk menyebarkan agama Islam. Musnah sebelumnya dihancurkan, dimusnahkan supaya kemurnian Al-Quran tetap bisa. Dan itu tidak ada juznya. Juz Al-Quran itu dibagi menjadi 30 juz itu pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf dari Irak. Jadi beliau bingung. Jadi zaman sahabat dulu itu kalau membaca Quran itu 7 hari khatam. Jadi seperti rumus Fahmi Bisyaukin itu 7 hari khatam. Kemudian yang lain bingung umat Islam yang berikutnya. Kakeknya aku bingung. Akhirnya gimana kalau Quran ini dibagi menjadi 30, jadi satu hari saya baca satu bagian, 1 bulan saya bisa khatam Quran. Nah itu akhirnya oleh penguasa Irak mengumpulkan para ilmuwan ahli bahasa yang mengerti Quran, itu dihitung huruf Quran kan begini, dihitung, dibagi. Nah ini pembagiannya kayak gini, ini jadi 30 bagian. Akhirnya setelah itu Al-Quran dibagi menjadi 30 juz. Jadi kalau sampai bilang yang tidak ada zaman Nabi bid'ah, berarti sampai baca Quran 30 juz itu bid'ah. Mau sampai masuk neraka. Kalau tidak mau berarti ikut Nabi gitu kan. Ya enggak kan. Kemudian dibagi lagi menjadi hizib. Sampai kalau baca Quran ada bagian-bagian tertentu kecil-kecil itu hizib. Untuk yang hafal Quran imam sholat. Nah, pada saat imam sholat membaca 1/4 hizib, 9 hizib, akhirnya dalam 1 bulan itu yang imam sholat yang hafal Quran bisa selesai 30 juz. Nah, itulah kemurnian Quran dijaga oleh Allah, dan kita saat ini tinggal membaca Quran, kemudian kita bisa belajar tafsirnya dari ulama-ulama yang dahulu. Kalau pada saat ini insya Allah nanti kita kaji ada tafsir Jalalain, dan mudah-mudahan dengan barokah Quran hidup kita bisa selamat dunia akhirat. Amin. Kemudian sebagai pembuka yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi